Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Adia. Saya berasal dari Sekolah PAUD Bungong Selanga, Kecamatan Merudu, Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Matematika Anak Usia Dini. Nah, pembelajaran matematika bermakna melalui bermain dan penilaian autentik. Memahami bagaimana bermain menjadi fondasi belajar matematika yang bermakna bagi anak usia dini. Nah, bermain adalah cara belajar anak. Anak usia 4-5 tahun belajar paling baik melalui bermain atau aktivitas yang menyenangkan dan sesuai dengan dunia mereka. Jadi bunda sekalian, jangan kita buat anak itu kita adakan pembelajaran yang abstrak, tapi ajak mereka bermain dan benda-benda yang konkret, benda-benda yang nyata. Kita kasih kepada mereka itu benda yang nyata. Misalkan ada satu bola ditambah satu bola itu akan menjadi 2 bola. Nah, jadi jangan kita bayang-bayangkan kepada mereka, tetapi tujuan kita sebagai guru adalah membuat mereka pada pembelajaran yang kenyataan. Teori Jean Piaget, tahap praoperasional. Tahap praoperasional berdasarkan teori Jean Piaget, anak usia 4-5 tahun berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak memahami konsep melalui pengalaman langsung dan benda konkret, bukan melalui pembelajaran yang bersifat abstrak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi jangan kita sebagai guru itu jangan membayang-bayangkan mereka, tapi kasih mereka benda yang nyata agar mereka dapat memahaminya dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak mengeksplorasi, mencoba dan menemukan konsep matematikanya sendiri. Nah, dari kita sudah membuat kenyataan pada pembelajaran matematika itu, anak-anak sudah bisa berpikir dia sendiri. Oh, benar ya, dengan satu bola tadi ditambah satu bola tadi, satu bola ditambah satu bola, benar ya, bolanya jadi 2. Nah, begitulah. Nah, contoh kegiatan berpermainan pasar mini. Misalkan nanti ibu guru bisa membuat seperti market day. Jadi kita buat pasar kecil-kecilan, misalkan boleh di dalam kelas atau ajak mereka di luar kelas seperti itu. Bermain peran. Nanti dalam kita pembelajaran market day itu, anak dapat bermain peran. Nanti ada satu anak menjadi penjual dan ada satu anak menjadi pembeli. Di situ mereka bisa mengelompokkan. Nanti mereka kan kalau di pasar itu kan kita buat nanti ada penjual sayur, buah, baju dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa mengelompokkan di situ. Ada misalkan buah ini warnanya warna apa ya? Sayur ini sayurnya warna apa ya? Nah, dari situ mereka sudah bisa membandingkan dan mengelompokkan benda. Next. Nah, pertanyaan guru yang merangsang berpikir. Dari situlah, dengan adanya kita buat market day, guru juga dapat berpikir logis dan dapat merangsang pertanyaan-pertanyaan yang banyak kepada anak-anak didiknya. Contohnya apa? Ada berapa buah di keranjang itu ya, Nak? Nah, kita bisa menanyakan itu. Dan kalau ditambah kalau misalkan kita tanya sayur-sayur apa aja ya, Nak, di situ? Bisa nggak anak-anak ibu mengelompokkan mana sayur, mana buah, mana sayur berwarna ungu, mana sayur berwarna hijau. Nah, di situ lahirlah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kasih kepada anak-anak didik kita. Nah, tidak hanya itu, market day ini juga bagus banget untuk apa? Dokumentasi dan penilaian autentik. Jadi, ibu gurunya bisa mengobservasi, mengamati proses belajar dan cara anak berpikir. Jadi dalam kita buat market day itu kita bisa mengobservasi, mengamati proses belajarnya anak-anak kita. Jadi dengan sebelumnya kita mengajar tanpa membuat agenda market day itu, kita bisa membandingkan juga dan bisa mengobservasikan juga bagaimana anak-anak kita sudah ke tahap selanjutnya belajarnya. Nah, di situ juga nanti ada hasil karya anak sebagai bukti perkembangan belajar.
Dari situ dia udah tahu, oh begini ya, nanti ada seorang penjual, ada seorang pembeli, kayak mana pembeli itu, kayak mana penjual itu, dan begitu pula. Kayak mana nih sayurnya saya beli, apa ada sistem tukar, ada nanti di situ juga dia udah bisa kasih uang. Nah dengan kasih uang itu, misalkan nanti dia kasih uang, Bu sayurnya ini berapa? Nah itu juga pertanyaan kepada si anak. Kan udah dia tanya sayur ini berapa, nanti dia kasih, kalau si penjualnya jawab misalkan 5.000. Nah nanti anak-anak udah bisa mengetahui mana ya yang 5.000 tuh, nanti kita ajarin, kita kasih uang 5.000 itu. Nah di situ contoh penilaian pasar mini, kita juga akan mengamati anak-anak kita. Yang pertama adalah kemampuan membilangnya, yang kedua kemampuan membandingkannya, yang ketiga kemampuan mengelompokkan, dan yang keempat cara anak menjelaskan. Jadi di sini sudah lengkap semuanya dengan kita adakan kegiatan market day seperti tersebut. Dah. Kemudian setelah melakukan asesmen, tindak lanjut pendampingan yang dapat dilakukan gurunya adalah pendampingan intensif. Guru mendamping anak secara lebih intensif selama kegiatan bermain. Nah, jadi guru di situ mendamping anak secara intensif. Dan jika setelah pendampingan intensif, ada juga media konkret seperti saya bilang tadi. Ibu guru menampilkan yang lebih nyata di situ. Dan bermain berulang. Nah, nanti di sini bisa kita terapkan kesempatan bermain berulang kepada si anak agar dapat memperkuat pemahaman konsep matematikanya. Next. Adapun tindak lanjut tantangan yang lebih tinggi. Nah, anak yang sudah berkembang diberi tantangan yang lebih tinggi untuk terus mengoptimalkan kemampuan matematikanya. Jadi jangan berhenti di situ aja, Bu. Kita kasih tantangan yang lebih tinggi agar kita bisa melihat anak-anak yang mana yang sudah dapat menangkap kemampuan matematikanya. Misalkan dasar kuat, anak yang sudah berkembang memiliki pemahaman konsep matematika yang kuat melalui bermain. Nanti kita lihat di situ. Nah, habis itu nanti kita di situ membuat penjumlahan sederhana. Kita lihat, memperkenalkan penjumlahan sederhana melalui permainan yang menyenangkan. Kita tanya seperti tadi, no, satu sayur ini ditambah satu sayur ini akan menjadi berapa ya? Bisa kita tanyakan seperti itu. Nah, dan variasi permainan, memberikan variasi permainan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Pokoknya nanti di situ ibu-ibu bisa kasih tantangan yang lebih tinggi kepada si anak agar kita dapat melihat sebagai semampu mana kemampuan anak kita dalam menangkap matematika dasarnya. Next. Nah, kesimpulan, jadi melalui kita setelah membuat asesmen seperti tadi, bermain membuat matematika bermakna. Jadi si anak lebih suka bermain sambil belajarnya. Jangan hanya kita mengabstrakkan seperti tadi saya bilang. Jangan seperti kita membayang-bayangkan kepada si anak. Tetapi melalui dengan asesmen yang seperti tadi, anak belajarnya lebih semangat dan lebih bermakna bagi mereka. Dari matematika bermakna itu dan teori Piaget pengalaman konkret, menekankan pentingnya pengalaman konkret sebagai cara anak memahami konsep matematika. Jadi si anak lebih paham konsep matematikanya. Nah, adapun penilaian autentik, guru dapat menilai dan membantu guru memahami perkembangan setiap anak dengan melihat proses dan hasil belajar. Karena di situ kan di market day rame itu anak. Nanti ibu gurunya bisa melihat, oh si anak ini sudah dapat membandingkan, si anak ini sudah dapat mengelompokkan benda, si anak ini sudah dapat menjumlahkan dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Dasar pembelajaran selanjutnya, hasil penilaian jadi dasar untuk merancang pembelajaran berikutnya, sehingga setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang optimal. Jadi mereka lebih suka dan lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya. Itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Saya izin apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon izin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.